Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah kita, tak lupa kawan-kawan sekalian, saya akan membahas tentang kebiasaan buruk yang terdapat pada kebudayaan pernikahan suatu tempat yang dianggap sesuai dengan syariat Islam. Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan, sungguhnya pernikahan pada masa jahiliyah ada 4 macam. Pernikahan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang sekarang, yaitu seseorang yang datang meminang wanita atau anak gadis kepada walinya, lalu ia memberi mahar kepadanya kemudian menikahinya. Jenis pernikahan lainnya, seseorang lelaki berkata kepada istrinya, apabila telah suci dari haidnya, pergilah menemui si pulang lalu ambil benih darinya. Kemudian suaminya menjauhi dan tidak menyentuhnya lagi hingga jelas kehamilannya dari benih si pulang tadi. Jika ternyata hamil, maka si suami boleh menyetubuhinya bila ia mau. Ia melakukan itu untuk mendapatkan anak. Pernikahan jenis ini disebut nikah istibda. Pernikahan jenis lain yaitu berkumpullah beberapa orang lelaki yang berjumlah sekitar 10 orang. Mereka semua menyetujui seorang wanita. Apabila wanita itu hamil atau mengandung, telah lewat beberapa hari setelah melahirkan kandungannya, maka ia pun mengirim bayinya kepada salah seorang laki-laki itu. Maka mereka pun tidak bisa mengelak. Kemudian mereka semua berkumpul dengan wanita itu. Lalu si wanita berkata kepada mereka, tentunya kalian telah mengetahui urusan kalian. Aku telah melahirkan seorang anak, dan anak ini adalah anakmu, hai Fulan. Si wanita menyebutkan nama salah seorang dari mereka yang ia sukai, dan anak tersebut dinisbatkan kepada laki itu tanpa bisa menolaknya lagi. Pernikahan jenis lain yaitu lelaki menyetujui seorang wanita tanpa menolak siapapun lelaki yang datang kepadanya. Dia ini ialah perempuan pelacur. Mereka menancap bendera pada pintu-pintu rumah sebagai tanda siapa saja lelaki yang ingin ditubuhinya, ia bebas mendatanginya. Jika perempuan ini hamil dan melahirkan anak, maka para lelaki itu pun dikumpulkan lalu dipanggillah kopah. Kemudian anak tersebut dinisbatkan kepada salah seorang dari mereka yang telah ditunjuk oleh kapah tersebut. Maka anak itu pun dinisbatkan kepadanya tanpa bisa menolaknya. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul dengan membawa kebenaran, dihapuslah seluruh jenis pernikahan jahiliyah, kecuali pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang yang sekarang ini. Dari riwayat ini kita dapat mengetahui bahwa Islam membiarkan beberapa adat kebiasaan manusia yang tidak bertentangan dengan syariat dan adab-adab Islam atau sejalan dengannya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW tidak menghapus seluruh adat dan budaya masyarakat Arab yang ada sebelum datangnya Islam. Akan tetapi Rasulullah SAW melarang budaya-budaya yang mengandung unsur syirik, seperti pemujaan terhadap leluhur dan nenek moyang, dan budaya-budaya yang bertentangan dengan adab-adab Islami. Jadi selama adat dan budaya itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam, silakan melakukan. Namun jika bertentangan dengan ajaran Islam, seperti memamerkan aurat pada sebagian pakaian adat daerah, ataupun budaya itu berbau syirik atau memiliki asal-usul ritual syirik, dan pemujaan atau penyembahan kepada dewa-dewa atau tuhan-tuhan selain Allah, seperti itu hukumnya haram. Beberapa contoh kebudayaan masyarakat Indonesia seperti tumpeng adalah cara penyajian nasi beserta lauk pauk dalam bentuk kerucut. Itulah sebabnya disebut nasi tumpeng. Olahan nasi yang dipakai umumnya berupa nasi kuning. Meskipun kerap juga digunakan nasi putih biasa atau nasi uduk. Cara penyajian nasi ini khas Jawa atau masyarakat Betawi keturunan Jawa.
dan biasanya dibuat pada saat kenduri atau perayaan suatu kejadian penting. Meskipun demikian, masyarakat Indonesia mengenal kegiatan ini secara umum. Tumpeng biasa disajikan di atas tampah atau wadah tradisional dan dialasi daun pisang. Acara yang melibatkan nasi tumpeng disebut secara awam sebagai tumpengan. Di Yogyakarta misalnya, berkembang tradisi tumpengan pada malam sebelum tanggal 17 Agustusan, Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, untuk mendoakan keselamatan negara. Ada tradisi tidak tertulis yang menganjurkan bahwa pucuk dari kerucut tumpeng dihidangkan bagi orang yang profesinya tertinggi dan orang-orang yang hadir. Ini dimaksudkan untuk menunjukkan rasa hormat kepada orang tersebut. Ada beberapa cara tumpeng ini, diantaranya sebagai berikut. Tumpeng rembyong. Tumpeng ini disajikan pada upacara siraman dalam pernikahan adat Jawa. Tumpeng ini diletakkan dalam bakul dengan berbagai sayuran. Di bagian puncak tumpeng diletakkan telur ayam, terasi, bawang merah, dan cabai. Tumpeng 7 bulan. Tumpeng ini digunakan pada syukuran kehamilan 7 bulan dan terbuat dari nasi putih. Selain itu, kerucut besar di tengah. Tumpeng ini juga dikelilingi 6 buah tumpeng kecil lainnya, biasa disajikan di atas tampah yang dialasi daun pisang. Tumpeng tungkur digunakan pada saat kematian seorang wanita atau pria yang masih lajang. Dibuat dari nasi putih yang disajikan dengan lauk pauk sayuran. Tumpeng ini kemudian dipotong vertikal dan diletakkan saling membelakangi. Tumpeng putih. Warna putih pada nasi putih menggambarkan kesucian dalam adat Jawa, digunakan untuk acara sakral. Tumpeng nasi kuning. Warna kuning menggambarkan kekayaan dan moral yang luhur, digunakan untuk syukuran acara-acara gembira seperti kelahiran, pernikahan, tunangan, dan sebagainya. Tumpeng nasi uduk disebut sebagai tumpeng tasyakuran, digunakan untuk peringatan Maulid Nabi. Dari situ dapat kita ketahui bila tumpeng dibuat dalam rangka acara-acara atau ritual-ritual di atas, maka Islam tidak membenarkannya. Namun kalau sekedar membuat tumpeng sebagai seni memasak tanpa disertai acara-acara dan ritual, maka tidaklah apa-apa. Adat istiadat ini biasanya diadakan apabila seseorang memiliki hajatan atau hendak pergi jauh untuk menghilangkan kesialan, yaitu upah-upah atau menyonggot. Di daerah Aceh, acara ini disebut pesek. Di pesisir Melayu disebut tepung tawar, dan di Jawa dikenal sebagai selamatan. Daerah Tapanuli Utara dan Asahan dikenal sebagai upah-upah atau menyonggot. Tepung tawar biasa dilakukan dengan menghambur-hambur beras kepada orang yang ditepung tawari. Adapun upah-upah juga merupakan upacara menolak kesialan. Biasanya dilakukan terhadap orang yang sakit agar spiritualnya roh kembali kepada jasad, yaitu kepada orang tersebut. Tujuannya ialah mengembalikan semangat pada orang sakit itu. Acara-acara seperti ini disebut tidak lepas dari unsur-unsur kepercayaan animisme, dan kononnya asal usul berasal dari ritual-ritual nenek moyang. Sebagian sahabat Nabi memang ada yang kurang berkenan dengan makanan non-muslim. Mereka bertanya, "Sungguh dari sebagian makanan ada suatu makanan yang saya merasa berdosa dengan makanan tersebut." Redaksi tersebut disampaikan dalam kitab Mirqat Al-Matafi yang secara lengkap berbunyi, Qosihah bin Halid bercerita bahwa ayahnya bertanya kepada Nabi SAW tentang makanan Nasrani. Nabi bersabda menjawab, "Jangan ada keraguan di dalam hatimu tentang makanan tersebut, tentang makanan mereka. Bisa jadi kamu seperti agama Nasrani." Hadis riwayat Tirmizi. Maksud hadis
ini dijelaskan oleh pensyarah hadis, yakni janganlah merasa kesulitan di dalam hatimu, sebab kamu di atas agama yang lurus, gampang, toleran. Jika kamu berlaku ketat pada dirimu dalam soal ini makanan, maka kamu serupa dengan kerahiban Nasrani, sebab itu adalah kebiasaan mereka. Tufatul Aswajisarah Sunan At-Tirmizi. Jadi selama makanan dalam tumpeng itu isinya halal semua, nasinya halal, ikannya halal, lauk pauknya halal, sambalnya halal, dan lalu apanya yang haram? Tasabuh ritual Hindu. Tumpengnya sudah jelas berupa sedekah. Sedekah sudah pasti itu karena Allah. Apanya yang haram? Kemiripan dengan sesajen Hindu. Ingat, tumpeng itu terbuat dari beras. Kenapa sekalian beras yang diharamkan? Karena beras juga dimakan oleh Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, Protestan, Cina, dan lain sebagainya. Berkenaan dengan dalil hadis menyerupai dengan kaum lain, ada batasnya. Tidak semua kesamaan dilarang. Syaratnya dijelaskan oleh Imam Ibnu Najim Al-Hanafi. Berikut artinya. Ketahuilah bahwa tasabuh menyerupai dengan ahli kitab tidak makruh dalam semua hal. Kita makanan minum mereka juga melakukan hal itu. Keharaman dalam tasabuh adalah sesuatu yang tercela, kesengajaan yang meniru mereka, sebagaimana disampaikan oleh Qadli Khan dalam Syarah Jami' Shagir. Dengan demikian, jika tidak bertujuan menyerupai ahli kitab, maka tidak makruh. Al-Bahri Ar-Raik 2/11. Kalau masih ragu tentang sama atau tidaknya, saat tumpengan kita tidak ada yang baca Fatihah, apakah saudara dari Hindu baca Fatihah? Kadang saat tumpengan kita baca salawatan. Apa non-muslim juga cara makannya pakai salawatan? Kalau tata cara tidak sama, maka jelas bukan tasabuh. Syekh Albani dalam kitab Al-Ahkamul Janaiz memang menjadikan kesamaan dengan tradisi agama lain sebagaimana kriteria bid'ah. Disinilah kemungkinan mereka merujuk ke larangan tumpengan yang menjadi tradisi agama Hindu. Gunungan nasi kuning yang dikelilingi dengan beragam lauk pauk ini memang hampir tak pernah absen dari perayaan ulang tahun maupun syukuran, terutama di daerah Jawa. Memang tumpeng tidak selalu menjadi simbol untuk merayakan ulang tahun, tapi lebih dari itu, yakni menjadi hidangan wajib pada perayaan-perayaan penting. Menilik dari sejarahnya, sajian tumpeng dibuat untuk memuliakan gunung sebagai tempat bersemayam para nenek moyang. Filosofi ini juga berkaitan erat dengan kondisi geografis Indonesia yang dipenuhi dengan jajaran gunung berapi. Tradisi ini dulu sering dilakukan oleh umat Hindu di Nusantara. Seiring dengan masuknya ajaran Islam ke Indonesia, tradisi tumpeng pun tetap dilakukan, namun falsafahnya disesuaikan dengan ajaran Islam. Menurut tradisi Islam di Jawa, tumpeng ini dianggap sebagai pesan leluhur mengenai permohonan kepada Yang Maha Kuasa. Pada tradisi kenduri selamatan oleh masyarakat Islam di Jawa, sebelum tumpeng disajikan, terlebih dahulu digelar pengajian dan pembacaan ayat suci Al-Quran. Tumpeng merupakan bagian dalam perayaan kenduri tradisional. Perayaan atau kenduri adalah wujud rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas melimpahnya hasil panen dan berkah lainnya. Karena memiliki nilai rasa syukur dan perayaan, hingga kini tumpeng seringkali berfungsi menjadi kue ulang tahun dalam perayaan pesta ulang tahun. Mengapa masyarakat Indonesia khususnya di Pulau Jawa, Bali, dan Madura menggunakan tumpeng sebagai simbol rasa syukur? Menurut tradisi Islam di Jawa, tumpeng merupakan akronim dari bahasa Jawa, yaitu yang metu kudu sing mampang. Kalau keluar dari
Kalau keluar harus dengan sungguh-sungguh. Biasanya, lauk pauk yang mengiringi gunungan nasi tumpeng jumlahnya ada 7. Hal ini pun bukan tanpa alasan. Angka 7 dalam bahasa Jawa disebut dengan pitu. Maksudnya adalah pitulungan pertolongan. Setiap komponen pada nasi tumpeng memiliki filosofi tertentu, mulai dari nasinya yang melambangkan sesuatu yang kita makan seharusnya berasal dari sumber yang bersih dan halal. Bentuknya yang kerucut diartikan sebagai harapan agar hidup selalu sejahtera. Sementara itu dari segi lauk pauknya, ayam yang menjadikan lauk wajib pada sajian tumpeng biasanya menggunakan ayam jantan yang dimasak utuh. Pemilihan ayam jantan ini memiliki makna menghindari sifat-sifat buruk ayam jago, sombong, congkak, dan tidak setia. Selain itu, ada ikan teri yang diartikan sebagai contoh kebersamaan dan kerukunan. Nasi tumpeng juga sering dilengkapi dengan telur rebus utuh. Hal ini melambangkan jika semua tindakan harus direncanakan atau dikupas, dikerjakan sesuai rencana dan dievaluasi hasilnya demi kesempurnaan. Telur juga menjadi perlambangan jika manusia diciptakan dengan fitrah yang sama. Yang membedakan nantinya hanyalah ketakwaan dan tingkah lakunya. Pelengkap lainnya yang tidak boleh tertinggal adalah sayur urap. Sayuran yang digunakan antara lain kangkung, bayam, kacang panjang, toge, kulit dengan bumbu sambal parutan kelapa atau urap dan lain-lainnya. Seperti hal yang pelengkap lainnya, sayuran-sayuran ini juga mengandung simbol-simbol penting. Setiap perayaan, biasanya tumpeng disajikan pun berbeda-beda. Bersyukur pada saat panen padi dengan melakukan budaya kesirikan, dan juga pada pernikahan, bagaimana menyikapinya? Yang sebaiknya dilakukan adalah kita berdoa, berharap semoga kedepannya lebih baik dan bersyukur terhadap panen, dan juga terhadap pesta ataupun suatu pernikahan, ataupun acara-acara besar lainnya. Sekian dari kajian budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.